Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Setio Aji dengan NIM 333219068. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan source code management dengan menggunakan Git Bash ya. Nah, untuk menggunakan Git Bash ini sendiri ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti misalkan kita harus menginstal aplikasi Git Bash ya. Aplikasi Git Bash ini kita harus install. Nah, untuk penginstalan aplikasi Git Bash ini sendiri dapat kita lakukan pada link ini ya, git.scm.com. Silahkan dipilih apakah kalian menggunakan Windows, macOS, atau Linux ya. Tapi di sini saya menggunakan Windows. Saya tadi sudah download dan sudah saya install. Untuk mengecek apakah sudah terinstall atau belum, kita dapat menggunakan CMD ya. CMD. Nah, di sini kita ketikkan git version. Nah, di sini ketika saya ketikkan perintah git version, terdeteksi di sini git version saya adalah 2.31.1 ya. Nah, di sini saya menggunakan versi Windows karena saya menggunakan Windows 10. Nah, selanjutnya kita dapat membuka Git Bash ya. Di sini saya Git Bash, kebetulan saya add to desktop shortcut, jadi saya bisa langsung buka dari desktop. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk sebelum melakukan SCM ya, atau source code management dengan kita menggunakan Git Bash ini ya, kita harus memiliki akun GitHub terlebih dahulu, karena di sini saya menggunakan GitHub. Kalau kalian menggunakan Bitbucket atau mungkin jenis yang lain, ya silahkan disesuaikan. Tapi di sini saya menggunakan GitHub dan ini tampilan GitHub-nya. Oke ya, silahkan kalian daftar dan kemudian juga kalian bisa lengkapi terlebih dahulu profil yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa repository yang pernah saya buat, ada simulation git, KP information system, dan sebagainya. Nah, fungsi dari GitHub ini sendiri sebenarnya bisa diperuntukkan untuk source code management ya. Artinya kita dapat upload sebuah project ya, atau suatu project, kemudian kita lakukan push commit, atau istilahnya kita dapat bekerja secara tim ya, walaupun kita tidak berada pada satu lokasi yang sama, sehingga hal ini akan memudahkan kita sebagai software engineer ya, sebagai software engineer untuk menyelesaikan job desk-nya masing-masing. Misalkan antara yang back end dengan yang front end dapat berkolaborasi dengan hadirnya GitHub ini, itu seperti itu. Nah, di sini bentar. Setelah kita membuat akun GitHub ya, silakan teman-teman login terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita buka Git Bash tadi ya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus login ya. Kita harus login dulu kepada akun Git kita ya. Caranya cukup mudah. Kita dapat lakukan git config global user.name. Nah, di sini kita ketikkan dengan username kita. Username kita itu adalah yang ini ya, Muhammad Eka 123, itu username saya. Ya. Muhammad Eka 123. Enter. Nah, setelah kita masukkan username kita perlu masukkan user mail kita yang kita gunakan untuk mendaftar tadi gitu. Jadi git config tetap global user dot mail dot email. Nah, Muhammad Eka 123@gmail.com. Silahkan disesuaikan dengan versi email teman-teman. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah dapat login atau belum ya, kita dapat gunakan perintah git config list. Nah,
Ketika muncul data seperti ini ya, kita dapat asumsikan bahwa kita sudah login. Dari mana? Karena di sini telah terrepresentasikan username dan user mail kita gitu tuh dengan menggunakan perintah git config list ini ya. Kurang lebih seperti itu untuk loginnya. Nah, selanjutnya ya, setelah kita login di GitHub dan kita setelah memiliki akun GitHub juga ya, silahkan kalian buat file repository ya yang ada pada akun akun GitHub-nya ya. Caranya cukup mudah. Kalian bisa menuju dashboard ya. Dashboard caranya dengan klik logo kucing ya. Nah, atau kalau teman-teman sudah ada posisi ini bisa langsung klik new ya atau new repository. Nah, silahkan masukkan nama repository name-nya. Terserah kalian ya, mau namanya apa itu terserah kalian. Karena di sini saya asumsikan pembelajaran awal, saya akan memberikan nama belajar Git. Oke. Nah, di sini kita dapat menentukan apakah akan public atau akan private ya. Nah, perbedaannya apa sih sebenarnya? Kalau misalkan kita public, artinya siapapun yang mempunyai akun GitHub itu tuh ya, atau yang menemukan repositori kita, dia tuh dapat melakukan commit. Itu seperti itu. Tapi kalau kita privat, ya itu kita dapat milih siapa aja yang dapat berkolaborasi gitu tuh, mengkolaborasikan project dengan kita gitu tuh. Artinya nggak setiap orang itu bisa gitu tuh. Nah, di sini saya asumsikan kita pilih public ya. Kita asumsikan untuk pilih public karena kita hanya untuk pembelajaran saja. Oke, belajar Git, create repository. Nah, di sini ada user nama kita dan ada nama repository yang kita buat tadi ya. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita telah berhasil membuat file repository ya pada Git tadi seperti itu. Nah, sebetulnya untuk memudahkan kita ada baiknya membuat folder dengan nama yang sama. Tetapi karena saya menggunakan project UKOM ya, uji kompetensi saya ketika saya SMK, saya hanya akan mengubah name ya, nama, sorry, mengubah nama menjadi belajar Git. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bisa klik kanan ya pada folder belajar Git yang sudah kita buat atau yang tadi saya ubah ini ya dari folder SMPN 2 Cilegon menjadi belajar Git. Nah, kita pilih Git Bash here. Nah, di sini kita ketik perintah git init. Nah, ini bertujuan untuk membuat hal apa ya? Folder ini tuh menjadi file repository kita gitu tuh. Nah, selanjutnya ya setelah kita apa ya? Setelah kita membuat file folder repository pada komputer kita, nah kita coba tambahkan folder belajar ini ke GitHub yang kita miliki itu. Karena di sini saya menggunakan apa ya? Terdapat banyak folder ya, terdapat banyak folder seperti itu. Maka saya mungkin akan coba upload semuanya sekaligus ya, artinya nggak satu persatu seperti itu. Atau begini, saya coba contohkan terlebih dulu satu persatu ya. Bagaimana cara kita mengupload satu file ya, satu file saja ya. Nah, cara kita mengupload satu file saja, kita dapat menggunakan perintah git add. Nah, karena oke ya, git add. Sebentar. Git add. Oh, sorry. Git add index.php. Nah, ini merupakan cara ketika kita hanya menambahkan satu folder saja ya. Nah, yang perlu digaris di bawahi di sini adalah ketika kita hanya menambahkan satu file ya, satu file saja, kita dapat menggunakan perintah git add, kemudian langsung masukkan ya nama file tersebut dan extensionnya. Nah, contohnya di sini saya menggunakan mengupload ya. Saya coba mengupload file index.php saya yang ada di
salah satu ini di folder belajar Git saya, kemudian di folder index. Nah, di sini ada file bernama index.php ya, .php. Nah, di sini merupakan metode ketika kita hendak melakukan upload ya, tapi dia tuh hanya satu file saja. Tapi di sini saya tidak akan mengupload satu file tersebut. Nah, saya akan upload semuanya ya sekaligus git add titik. Coba. Nah, eh ketika kita menghadapi kendala seperti ini ya, warning LF will be replaced by CRLF in index dan sebagainya dengan problem yang sama seperti ini. Nah, maka solusinya kita dapat menggunakan perintah git config global core auto curve false. Nah, hal ini akan mematikan akan mencegah si git ini mengubah eh, mengubah data yang ada pada project kita gitu. Artinya ada ketidaksinkronan. Nah, dengan kita menggunakan perintah git config global core auto curve false ini, kita akan mematikan istilahnya auto convert yang dilakukan oleh si git tersebut, sehingga project kita akan sama dengan yang kita buat. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita dapat git add seperti biasa ya. Sebentar, saya contohkan auto files git add. Nah, maka aman ya, maksudnya kita nggak akan menemui masalah seperti tadi lagi, di mana kita menghadapi ya, bukan menghadapi masalahnya, cuman di sini mendapatkan warning LF will be replaced by curve in index dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah kita menambahkan project ya, kita coba buat commit ya di sini ya. Kita coba buat commit ya, sebentar. Kita coba buat commit setelah kita menambahkan file tadi ya, atau kalau saya tadi menambahkan seluruh folder ya, seluruh file yang ada dalam folder. Nah, selanjutnya kita coba membuat commit ya. Sebentar. Git commit sebentar. Git commit first commit input the project. Nah, kemudian kita enter. Oh, sebentar. Sepertinya typo ya. Git commit kok kurang min m. Nah, nah seperti ini ya. Setelah kita berhasil melakukan commit ya. Karena di sini saya mengcommit satu folder ya, otomatis akan ada banyak file ya. Nah, di sini ya. Git commit and first commit input the project. Kalau komentar yang ini bebas kalian tambahkan apapun ya. Itu hanya untuk menginisiasi memberikan tanda seperti itu. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan pada saat commit satu, atau kita anggap ini commit pertama, ada commit satu, ini apa sih yang kita lakukan? Nah, di sini ada jumlah file ya, ada jumlah file yang tercommit ya. Di sini ada 5333 file ya. Nah, di bawahnya akan ada file-file yang tercommit tadi ya.
Nah, itu dia. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan commit ini, kita akan membuat remote repository ya ke GitHub ya. Kenapa? Hal ini untuk memiliki akses penuh ya, atau ketika kita mau mengupload atau semacamnya, kita juga harus login tentunya ke dalam GitHub kita. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat menggunakan perintah git remote add origin git add GitHub karena saya menggunakan github.com. Nah, di sini tuliskan username kalian tadi ya, yang ada di sebentar. Username yang ini ya, silakan kalian tuliskan. Bentar, saya mode Muhammad Eka 123. Nah, sudah masuk ya. Selanjutnya juga sama. Nah, kita selanjutnya hal yang harus kita lakukan itu adalah melakukan push ke GitHub tersebut ya. Sorry. Git remote belajar, saya lupa menambahkan repository yang ada di GitHub-nya ya. Belajar.git. Belajar.git. Belajar Git ini nama repository kita, sedangkan .git ini ekstensi tambahan yang harus kita tambahkan. Sebentar, remote-nya mati ya. Nah, di sini saya sudah melakukan remote ya, ada kesalahan. How to deactivate. Nah, coba ya kita lihat di oke ya. Nah, karena saya memiliki permasalahan yaitu pada remote originnya, kita remove ya, git remove origin. Git remove origin. Oke. Nah, kita lakukan remote ulang ya. Nah, seperti ini kita sudah berhasil melakukan remote ya di sini ya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan push ke GitHub kita ini ya. Kita tadi kan sudah melakukan commit ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan push atau memfinalisasi segala bentuk perubahan yang telah kita lakukan pada project kita. Nah, gimana cara push ya? Kita bisa menggunakan perintah git push new origin master. Yes. Oke. Nah, ketika kita menghadapi masalah seperti ini ya, kita kan sini punya masalah baru nih, ya. Kita punya masalah baru di mana terdapat case call not read from remote repository ya. Kenapa? Permission denied atau public key. Maka di sini yang jadi permasalahannya itu adalah pada key-nya ya, atau SSH key-nya gitu tuh. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini kita dapat mengenerate ya key baru ya. Kita dapat mengenerate key baru untuk kita ubah ya pada GitHub kita ya, agar dapat terbaca atau agar komputer kita ini dapat sinkron seperti itu. Nah, berarti case yang ini sudah tidak bisa digunakan lagi, atau kita bisa delete. Oke ya. Nah, kita buka git lagi, git bash. Nah, di sini kita
masukkan perintah SSA keygen atau key generator min T RSA min B 4096 min capital C Muhammad Eka pra123@gmail.com. Oke, kita enter aja, enter paraprasat, enter. Oke. Nah, kita sini sudah mendapatkan key-nya ya. Key-nya kita sudah dapatkan ya. Selanjutnya kita dapat menggunakan perintah eval dollar ssh agent strip s. Nah, kita dapatkan agent PID-nya. Selanjutnya kita dapat menggunakan perintah kembali ssh add dot ssh id rsa yang merupakan nama folder kita tadi ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini identifikasi sudah terbaca ya. Ada nama alamat email yang saya gunakan dan juga ada ini foldernya ya. Ini folder tempat si key-nya itu tersimpan. Nah, agar kita dapat langsung menggunakan atau nggak buka folder langsung paste nanti di git-nya, di GitHub-nya seperti itu. Kita menggunakan perintah git base sorry ssh id rsa.pub. Nah, di sini kita sudah mendapatkan key-nya ya. Kita pilih new ssh key. Kita namakan misalkan new generate. Nah, ini key kita yang baru ya. Nah, harusnya setelah kita melakukan generating key yang baru ini tidak ada masalah lagi ya. Kita coba git post.origin. Nah, betul. Tidak ada masalah lagi di sini, maka sekarang proses uploadingnya ya, karena di sini filenya relatif banyak ya, dan internet yang saya gunakan juga tidak terlalu cepat ya, artinya kita harus menunggu. Oke, videonya akan saya pause terlebih dahulu. Nah, di sini sudah selesai saya lakukan push ya, kita sudah melakukan push, maka untuk kita cek ya, pertama kalinya nih, untuk kita cek apakah file kita ini sudah masuk atau belum pada GitHub kita ya. Kita dapat cek pada akun GitHub kita masuk ke dashboard. Nah, mana? Belajar Git. Oke, sudah masuk ya. Tadi kita kan upload ada 2 folder sama ini database yang kita gunakan. Ini database yang kita gunakan. Nah, semisal kita hendak melakukan perubahan atau melakukan penambahan file kembali, maka kita dapat melakukannya sama seperti tadi gitu tuh. Misalkan sebentar. How do I remove? Oh, sini aja bisa. Belajar Git. Oke ya. Nah, ini merupakan tampilan webnya ya, tapi ini saya jalankan di localhost ya. Saya menggunakan SAMPP ya. Saya menggunakan SAMPP. Nah, semisal kita hendak melakukan perubahan pada tampilan misalkan, terus seperti itu ya. Misalkan seperti ini. Misalkan kita pada indeksnya aja ya. Kita pada indeksnya, sebentar saya buka folder baru terlebih dahulu. Sampai htdocs belajar git index. Nah, saya close. No. Nah, misalkan kita mau coba rubah ya berita ini menjadi news misalkan. Nah, kita coba ubah yang sederhana saja.
saya rubah jadi news. Atau kita katakan kita rubah ke dalam bahasa Inggris ya. Kita rubah ke bahasa Inggris seperti itu. Coba kita refresh. Ya, sudah terubah. Nah, artinya di sini kita melakukan perubahan ya pada folder index.php. Nah, gimana sih cara kita lakukannya seperti apa ya perubahan tadi? Nah, saya akan coba melakukan commit ya, commit push lagi, tapi hanya untuk satu file saja, itu index.php ya. Nah, sebentar. Nah, mana folder ya? Tertutup ya. This PC, docs, belajar git, index.php ya. Nah, ini masih di folder belajar git ya, git base-nya. Kita dapat menggunakan perintah yang sama ya, seperti tadi, seperti bagaimana cara kita melakukan commit ya. Setelah kita membuat folder tadi ya, kita bisa tambahkan, kita gimana caranya kita melakukan commit seperti itu. Maka di sini misalkan kita mau melakukan penambahan baru ya, kita dapat melakukan perintah git add seperti tadi. Nah, sebentar, oke. Nah, misalkan kita tadi kan kita melakukan perubahan ya pada index.php-nya di mana kita mengganti news gallery ya, dari tadinya berita menjadi bahasa Inggris lah. Terus seperti itu sederhananya. Kita dapat lakukan kembali pada melakukan add terlebih dahulu pada salah satu file kita ya. Index.php. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, setelah kita lakukan add, kita commit ya. Artinya sebenarnya apa sih perubahan yang kita lakukan? Artinya agar developer lain atau programmer yang satu tim dengan kita itu dapat mengerti gitu, dapat paham apa yang kita rubah gitu tuh. Git commit m perubahan pada index.php tampilan awal misalkan. Oke, ya. Hanya ada satu file karena kita hanya commit satu file ya di sini ya. Nah, kemudian kita buat remote-nya kembali. Tapi karena saya udah buat remote ya, masih dalam folder yang sama ya. Karena kalau misalkan kita buat remote juga di sini dia hanya jatuhnya sia-sia ya karena kita udah buat remote. Tapi kita coba ya buat remote, harusnya dia nanti bakal muncul notifikasi ya atau alert kalau kita udah buat remote sebelumnya. github.com Muhammad Eka 123 belajar git.get sebentar ada typo. Git remote, oh iya typo. Error ya karena kita udah buat remote ya sebelumnya ya, maka kita bisa langsung push atau menyimpan perubahannya. Nah, itu seperti itu. Push ke GitHub-nya. Nah, cara push juga sama seperti tadi. Git push into origin master. Oke. Coba kita lihat status. Oke ya. Kita sudah melakukan perubahan ya pada folder kita ya. Pada file kita tadi. Nah, coba kita lihat di git-nya. Coba kita refresh. Nah, perubahan pada indeks PHP tampilan awal ya. Nah, karena emang ada perubahan di sini, coba kita buka. Nih ya, perubahan pada indeks PHP. Coba kita lihat tadi apa ya? Oh ya, news. Ya, berubah ya listing code-nya. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana caranya kita melakukan push commit secara sederhana ya pada GitHub ini. Nah,
Dari sini semoga video ini bermanfaat dan demikian juga yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.